Selamat datang di podcast POV, podcast pola pandang dari pola pandang seseorang. Sebenarnya gue belum nontekannya juga. sorry. Gue gampang emosian nih orangnya. Oh iya, sekarang gue tuh sekarang sama siapa nih kalau boleh tahu nih? Gue Alex. Nah iya, Alex. ya dia adalah penjahat dari Monihes ya. Enggak ya. Kenapa dia pakai topeng? Karena memang dia disamarkan. Karena kan konten kali ini agak sensitif ya. Sensitif Di mana kita akan membahas seorang yang mengalami kelainan. Kan lo bilang ya, bukan gua. Iya, ngomong gua silakan. Kelainan apa? Disorientasi seksual. Oh iya, tertarikan sama seksual ya. Sorry. Ya kayak kelainan di orientasi seksual. Oh iya, kelainan orientasi seksual. Tidak ada tempatnya. Oh iya. Karena lu tidak suka dengan cewek ya, kalau nggak salah lu suka kelabang. Atau undur-undur. Iya. Canda ya. Pertanyaan pertama nih Lex ya. Karena banyak banget yang penasaran gitu kalau orang yang ngerasa, kan lu yang bilang sendiri kalau lu kelainan orientasi seksual, dan lu kan juga salah satu yang bilang lu nggak mau berhubungan fisik dengan cowok karena lu taat sama agama. Karena memang itu dilarang Bang Adi. Wih gila. Secara logika juga itu sih merupakan suatu tindakan yang keji ya menurut gua. Maksudnya gimana? Karena kan di Al-Quran udah dijelasin mengapa kalian lebih melampiaskan nafsu kalian terhadap sesama jenis bukan lawan jenis gitu. Itu kan Gokil. Kan, berarti kamu termasuk orang yang keji gitu. Gokil. Kita dapat ceramah dari gay. Ini dulu yang ringan-ringan dulu nih ya. Ini dulu yang ringan dulu deh nih. Kalau gay ngadopsi anak, yang jadi bapaknya dan ibunya tuh gimana? Siapa? Sistemnya ada nggak sih kalau yang gitu? Yang setahu gue ya, sedikit banyak gue juga belajar. Mungkin mereka berdua bakal nyebut dia ya sama-sama bapak. Oh, sama-sama bapak. Bapak satu, bapak dua. Bapak satu, bapak dua. Karena kan mau disebut ibu juga dia nggak punya organ reproduksi. Iya. Kan? Tapi ada nggak dari teman-teman lu yang kayak gitu juga? Nggak ada sih, sampai mengadopsi anak tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ngadopsi ya. Waduh, udah ekstrim banget gitu. Iya. Maksud gue emang menjadi gay aja udah berat gitu. Apalagi sama apalagi jadi itu yang ngadopsi anak. Harus udah tambah beban. Gitu. Waktu kelahiran gimana gitu. Iya. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Aneh. Bapak ibu. Ada teman gue dari namanya Pak Andro. Pak Andro. Hai Pak Lex, Andro. lu ngerasa diri lu kelainan nggak sih? Kalau ngerasa, kenapa? Lu ngerasa itu kelainan nggak? Gue ngerasa kalau itu sebuah kelainan dari kecil ya. Mungkin gue udah kelainan dari kecil. Tapi mulai ngerasa itu sebuah kelainan mungkin SD kelas 6 kelas langsung masuk SMP ya. Oh, jadi waktu SD kelas 5 lu ngerasa normal? Kayaknya normal ya suka sama cowok deh. Iya, kayak gitu. Kayaknya gue biasa kalau waktu kecil ya. Kayak nafsunya. Kalau yang lain nafsunya pengennya kan sama cewek gitu. Kalau gue lebih tertarik sama yang cowok. Main bola. Iya, lu kalau nggak salah sama guru penjas kan. Gue kalau ngeliatin guru penjas gue keringetan, bawaannya pengen gue sosor gitu. Aduh. Gue lucutin. Iya. Waktu kecil kan. Jangan ketahuan. Tapi lu sadar itu kelainan. Dan pas masuk SMP gue sadar itu sebuah kelainan dan gue juga nyari ya kenapa kok sampai gitu kayak gini gitu. Bahkan sampai gue mengalami yang namanya depresi mulai SMP. SMP udah depresi. Semenjak gue tahu itu sebuah kelainan gitu, gue langsung kayak ternyata gue berbeda dari yang lain gitu. Kenapa? Denger lagu Les Chat kan? Lihatlah luka ini. Pojokan gitu. Iya, merenung gitu. Enggak sampai kayak gitu sih, cuma lebih ke set. Oh, serius? Enggak. Ada kepinginan kayak gitu kan rasa sakit yang ada di dada itu kan harus tersalurkan kan. Lewat mana nih, mungkin mendingan badan yang sakit daripada pikiran ya. Berarti lu terbebani banget ya? Banget dan kalau katanya ngomong apa sih yang paling membebani lu sampai sekarang ya ini. Oh, itu berarti sampai sekarang masih lo ngerasa lu belum damai dengan hal itu? Nggak akan pernah damai dan gue masih memerangi itu sih sampai sekarang. Dan survive, gue masih merasa gue sekarang sebagai ya survive aja gitu sampai kapan nih mau berakhir. Mungkin emang walaupun nggak bisa berakhir, yang penting gue bisa buat untuk menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang menyimpang dari agama. Dari agama ini udah terbilang menyimpang ya.
secara Ya, orientasi ya, ya. seksual kan beda, tapi gue lebih pengen untuk menahan diri untuk tidak terjumus lebih dalam lagi. Walaupun peluang itu banyak banget. Oh, peluangnya banyak. Berarti emang waktu lu banyak itu ada berapa tawaran gitu? Ayo yuk ke gua, yuk pacaran sama gua. Enggak, sebenarnya enggak sampai kayak gitu ya. Karena gue emang udah memproteksi diri gue untuk menghindari itu. Cuma emang gue punya beberapa teman gay juga kayak gitu ya kan. Berarti lu di dunia gay lu bisa dibilang gay. Nah, ini ada juga nih dari temen gue namanya parah banget Reels. Oh, parah banget Reels. Iya. Apa pertanyaan yang akan dilontarkan kepada diriku? Dia bilang gini, kan lu bilang kalau lu tuh masih mempertahankan agama kan? Oh iya. Dia bilang, jangan lu ketempelan. Ketempelan apa? Iya kan, bener juga masuk akal gitu. Ketempelan, Iya, jin atau jin, apa gitu. Oh iya, bisa jadi yang tadi. Serius. Bisa jadi, makanya rukiah gua kalau parah. Rukiah diri. Tapi lu pernah nge-trade itu nggak sih? Maksudnya kayak lu rukiah diri lu atau ngaji? Ngaji, tapi kalau sampai ngerukiah sih gue belum pernah. Tapi kalau yang gue lihat-lihat di YouTube, pernah ada keinginan juga pengen ngerukiah gitu. Tapi pas gue nonton, emang di videonya mungkin berhasil karena itu kepentingan komersial ya. Cuma di komen-komennya, gue nggak tahu, gue nggak mau ngejudge juga berhasil atau enggak. Tapi di komen-komennya rata-rata baru ngomong temen gue ini, walaupun dari dulu mungkin efeknya berbeda-beda. Betul. Teman-teman udah 3 kali HP ini mati, ya Allah. HP ini tidak meridoi konten gay. Subhanallah. Enggak, ini kan kekuatan dari orang-orang yang gay, yang pro gitu. Oh, dia berdoa. Iya. Jangan ada klarifikasi apa-apa. Oh iya. Tapi ini nih ada pertanyaan yang menarik juga nih. Ada lagi, boleh. Dari Sweet Nahaim. Oh iya, Nahaim. Juna. Oh iya, apa itu? Pernah nggak sih bang sholat Jumat bareng terus? Pernah nggak sih Lex lu kayak gitu Lex? Justru itu yang gue hindarin bang. Oh gitu? Iya, yang ada gue nggak husu kalau sholat Jumat bareng. Iya sih. Bawaannya tegang aja gitu ya, di samping gue gitu. Pernah jadi imam lu nggak? Orang yang lu suka pernah jadi imam lu? Enggak pernah lah. Oh gitu, anjir. Emang Kristen ya lu sukanya? Yang ada kuluknya sih. Aduh. Ya. Agak berat nih. Aduh, berat. Nah, biasanya kalau gay itu kan ada masalah dengan dia nggak tahu ya. Biasanya ada dari isu, Gus. Nah, dia ada yang nanya nih, gimana hubungan lu dengan ayah lu? Ayah? Gue dari kecil nggak punya ayah, anjir. Oh gitu? Iya, jadi gue tuh kayak lahir ya tanpa seorang ayah gitu, tapi bukan nabi ya. Gua hamil gua karena ada proses reproduksi ada. Oh iya, ayah bener. Aduh, ada proses reproduksinya ada, cuma yang proses persalinannya gue tanpa didampingi seorang ayah gitu. Oh iya, bener. Jadi kayak nggak ada sekecil pun peran dari seorang ayah sih. Jadi ayah lo emang nggak pernah, maksudnya setelah lahir hilang? Dari semenjak gue di kandungan malah. Jadi ibu gue. Nah inilah adalah penyebab gay teman-teman. Pentingnya seorang ayah itu ya fungsinya supaya nggak gay. Laki-laki biadab. Jadi jangan mau nanam benih aja lo, urusin gua. Hidup gua nih. Iya. Jadi kalau kurang makan stunting, kurang ayah gay. Ya bener. Aduh. Dapat hikmah kan obrolan ini. Ketemu nih akar masalahnya itu. Ya. Kurang peran ayah. Jadi emang nggak ada sama sekali. Jadi ya kakak gue perempuan, ibu gue perempuan, gue juga perempuan. Jadi kalau misalnya gue sempak habis, gue pakai sempak empok gue gitu. Iya. Tukeran sempak. Kalau misalnya tukeran sempak kan sama bapak enak ya. Iya mungkin emang. Tapi lu ngerasa nggak sih itu salah satu penyebabnya? Oh maksudnya? Penyebab kalau lu tuh jadi suka sama cowok karena itu, karena lu mungkin kakak lu cewek semua. Mainnya sama jadinya interaksi sama perempuan mungkin salah satu ya, makanya gue bisa bilang dari kecil gitu. Dari kecil gue udah merasakan hal yang janggal berbeda, mungkin karena itu faktornya ya, salah satu mungkin ya, atau mungkin juga kelebihan hormon X juga dari gue kan kadang. Oh iya bisa jadi. Ada hormon X yang gue udah menyadari kalau gue ini kayak gini, gue lebih ke baca-baca apa sih azabnya kalau jadi gay. Oh gitu. Kalau misalnya lu
melakukan perbuatan yang keji nih kayak gini, apa sih konsekuensinya, lebih ke arah situ untuk memproteksi diri gue aja sih. Apakah nanti lu bakal menikah dengan sesama jenis atau lawan jenis? Yang lebingan. Nauzubillah min dzalik kalau sampai sesama jenis ya. Karena kan masa gue masih ada yang perjuangan gue sejauh ini gitu ya, dari kecil dan dari sekarang untuk memproteksi diri sampai gue terjun sampai nikah sama sesama jenis, astagfirullah. Makanya gue punya cita-cita gue nikah sama perempuan dalam tanda kutip menerima gue apa adanya gitu. Jadi dari awal pun gue, makanya gue selalu terbuka gitu, gue gak ada yang mau butuh-butuh gue mau sok cool atau mau gimana. Takutnya perempuan yang lihat gue tuh salah kaprah gitu kan. Makanya dari awal first impression dia terhadap gue tuh harus ini loh gue, kayak gini loh gue, bentuknya gini. Ya udah kelarin apa dulu? Ya. Kalau tadi ya mudah-mudahan sih apa keinginan gue juga gue pengen nikah, punya anak, punya keluarga yang harmonis ya kan, dan anak gue tuh gue juga udah dapat pelajaran juga dari hidup gue, dan gue juga pasti masih belajar dan akan gue terapkan ke anak-anak gue gimana untuk mencegah hal ini seperti terjadi lagi, dan kita sharing-sharing gini supaya bisa dapat juga pelajaran. Betul, ya siapa tahu gay ngeliat gini, wah anjir selama ini gue salah gitu ya. Karena orang-orang kalau gitu gue masuk siapa tahu. Intinya pesan-pesan ya paling ya kalian mungkin, gue juga nggak merasa diri gue ini paling benar atau gimana, nggak pengen gue dicap kayak gitu, tapi untuk mengingatkan untuk hal-hal baik, karena dunia tuh cuma 1 detik anjir. Dunia ini cuma hanya berapa menit, 5 menit gitu ya, dibandingin sama akhirat cuma 1 detik, sedangkan akhirat itu kan selamanya ya. Apa sih yang lu cari di dunia ini, kenikmatan pun hanya sesaat gitu, lebih baik kita mencari akhirat yang kenikmatannya abadi. Terima kasih buat pendengar POV. Semoga dapat hikmahnya bahwa ternyata gay sendiri pun ternyata ada perjuangan yang gak semuanya orang berpikir kalau gay itu suka sama gay karena keinginan, ya kadang ada keterpaksaan gitu. Itu aja dari gua. Terima kasih. Gua Adit. Gua Alex. Sampai jumpa di podcast POV selanjutnya.